Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Anes, dalam pelajaran IPA kelas 9 semester 1 materi sistem reproduksi pada manusia. Oke, mengawali pembelajaran kita, Bu Anes mau tanya dulu. Sebelumnya kalian pernah berpikir nggak sih, kalian itu awalnya dari mana? Apakah langsung besar? Apakah langsung kelas 9 SMP? Tentu tidak, bukan? Iya benar, betul sekali. Nah, itu semua nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab pada materi kita bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, kemarin sudah diberi tugas bonus ya tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, ini akan kita bahas dulu ya. Yang pertama tentang pembelahan sel ini. Kenapa sih kok harus pembelahan sel? Nah, ternyata pembelahan sel itu penting anak-anak bagi tubuh kita, bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di dunia ini. Nah, ada 3 alasan. Kenapa sih kok harus melakukan pembelahan sel? Yang pertama, pembelahan sel yang pertama berguna untuk pertumbuhan. Yang kedua adalah tujuannya untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Yang pertama untuk pertumbuhan ini untuk menjawab pertanyaan Bu Anes tadi. Apakah kalian itu langsung besar? Nggak pakai kecil dulu? Nah, jadi ini adalah alasan atau tujuan dari pembelahan sel. Tubuhmu itu melakukan pembelahan sel. Buktinya apa? Buktinya kamu sekarang bertambah besar. Yang awalnya dulu lahir cuma 50 cm, sekarang sudah jadi berkali-kali lipat. Yang awalnya dulu cuma beratnya 3,4 kg, pas lahir sekarang sudah berapa? 30 kg mungkin ya, ada yang 40 kg. Nah, itu adalah alasan pertama pembelahan sel ya. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Jadi ini untuk perbaikan. Contohnya apa sih? Ini. Kalian pernah jatuh dari sepeda kemudian luka? Nah, apakah luka itu langsung sembuh? Bukan, ya tidak. Jadi butuh proses untuk luka itu sembuh. Dengan apa? Dengan cara melakukan pembelahan sel gitu ya anak-anak, perbaikan. Jadi selnya diperbaiki kemudian lukanya bisa sembuh. Ya, yang ketiga ini adalah untuk reproduksi. Yang akan kita bahas kali ini adalah untuk reproduksi. Jadi sel melakukan pembelahan itu untuk reproduksi, ada tujuannya yaitu untuk pembentukan sperma maupun sel telur, yang nantinya sperma dan sel telur itu berguna untuk melakukan sistem reproduksi gitu ya. Nah, yang pertama pembelahan sel itu dibagi menjadi 2 anak-anak ya, ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pembelahan mitosis. Apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sifatnya adalah diploid ya, 2N. Artinya apa? Artinya kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Ya, jika jumlah kromosom oleh sel anakan itu misalnya 23, sel induknya misalnya 23, maka berapa jumlah sel anaknya? Maka jumlah sel anaknya itu adalah 2N, berarti 2 kali 23 yaitu 46 buah. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk tahap-tahapannya, tahapan pembelahan sel secara mitosis ada 4. Yang pertama ada profase, ada metafase, ada anafase, dan terakhir yaitu telofase. Nah, kita amati dulu yang pertama yaitu profase. Nah, ini ya anak-anak gambarnya. Ini adalah membran inti. Ciri-cirinya pada pembelahan ini adalah kromosom sudah mengganda kemudian memadat.
Ya, bisa dipahami ya. Kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Lanjut ke bagian 2, gambarnya seperti ini. Tahapnya metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Jadi ini Rek, kromosomnya sudah berjajar pada bidang pembelahan yang tadi awalnya itu di tengah. Pada tahap metafase itu berjajar pada bidang pembelahan. Ini, ini. Kromosomnya kumpul di sini. Namanya bidang pembelahan. Kemudian masuk pada tahap ketiga. Nah, kalau kamu amati, apa ini? Kromosomnya bergerak menuju kutub yang berlawanan. Satu ke arah sini, yang satu ke arah sini. Nah, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kalau di sini 4 pasang, di sini juga 4 pasang. Nah, pada akhir tahap yaitu telofase, kalau kalian amati, membran inti mulai kembali bergabung. Jadi bergabung, Rek. Ini juga bergabung. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid, 2N tadi. Pada tahap telofase ini ada yang namanya sitokinesis yang mengakibatkan membran ini terbelah menjadi 2. Nah, menghasilkan sel anakan yang sifatnya diploid. Ini pembelahan sel secara mitosis. Kemudian ada pembelahan sel secara meiosis. Oh iya, pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada sel tubuh ya, Rek ya. Atau kita menyebutnya yaitu sel somatik. Sel somatik ini contohnya apa? Contohnya ya pada kulit, pada kaki, pada tangan, dan lain-lainnya ya. Nah, pembelahan kedua yaitu pembelahan meiosis. Apa sih itu pembelahan meiosis nih? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh ya, dari jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau misalkan sel induknya ada 46, sel anakannya ada berapa, Rek? Separuhnya. Berapa? 23, bener ya, separuhnya. Tahap-tahapnya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian profase 2, metafase 2 sampai dengan telofase 2. Sama, cuma ada 2 tahap ya. Sama seperti mitosis. Nah, kita lihat bedanya apa sih kalau pada profase 1 di pembelahan meiosisnya. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil sama ya. Kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat ini pada intinya. Kemudian pada tahap metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan ini. Pada bidang pembelahan sama seperti tadi ya. Ini namanya gelendong atau benang spindel. Nah, kemudian tahap anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kalian perhatikan di sini kromosomnya bergerak ya, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Nah, pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kalau pada tahap ini, pada tahap mitosis tadi sudah selesai, namun pada tahap meiosis masih berlanjut pada profase 2. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, ini ya. Nah, ini sel anakan bersifat N, separuh dari jumlah induknya. Kemudian terjadi proses metafase 2. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan, masing-masing berjajar pada bidang pembelahan. Ada 2 karena di sini meiosis, betul. Kemudian pada tahap anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, sama. Nah, yang terakhir pada telofase ada sitokinesis ya. Membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Oke.